Merdeka. Merdeka. Apa kabar semua? Masih di Road to Rakernas kelima PDI Perjuangan, masih dalam rangka laporan kepada rakyat. Nah, kali ini kita masih akan ngobrol bareng sosok nomor 1 di Kabupaten Ngawi. Langsung aja deh kita ngobrol dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mbak Mayang. Ngawi aman ditinggal sebentar? Insya Allah aman. Aman ya. Oke, Mas Oni. Sebelum kita ngobrol tentang laporan apa aja yang udah Mas Oni kerjakan, nah kita pengen tahu dong awal Mas Oni terjun ke politik dan pilih PDI Perjuangan itu gimana ceritanya, Mas? Jadi sebelum saya berkarir di politik, tepatnya 2010, saya berkarir di developer. Jadi karena saya lulusan arsitek, ya akhirnya sama teman-teman bikin konsultan kontraktor gitu di Jogja. Kami lama di Jogja, dari lulus arsitek Universitas Islam Indonesia 2004 sampai 2010 ya. Jadi awalnya ada Bapak Insinyur Budi Sulistiono Kanang, beliau akan mau mencalonkan sebagai Bupati di Ngawi. Nah, kita diajak komunikasi untuk menjadi wakil bupati beliau. Nah, waktu itu ya karena masih muda, saya umur 30 waktu itu. Jadi saya minta untuk waktu untuk berpikir lah. Jadi karena masih asik kerja waktu itu, masih asik kerja, terus kemudian harus pulang ke Ngawi, nyalon jadi wakil bupati. Tentu kan masih banyak pertimbangan yang harus saya komunikasikan dengan keluarga dan seterusnya. Tapi kemudian keluarga support waktu itu. Terus yang awal saya komunikasikan dengan warga di Ngawi, karena kita melihat kemiskinan di Ngawi itu masih cukup tinggi waktu itu, di kisaran 16,5, dan posisi kemiskinan Ngawi itu paling banyak di wilayah desa hutan, Mbak. Jadi desa-desa yang berbatasan dengan hutan. Nah, akhirnya saya diajak keliling sama aktivis, sama LSM lingkungan, gitu, keliling, memotret lah warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang di pelosok-pelosok itu seperti apa. Nah, kemudian dari perkenalan itu, ya jadi ada chemistry, ya. Karena saya juga sering bersilaturahim di rumah-rumah mereka, ya, di lembaga masyarakat desa hutan, ya. Di Ngawi itu ada 95 desa yang berbatasan dengan hutan. Ya, apa yang jadi kendala, permasalahan, harapannya apa dan lain sebagainya. Ya, ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, kami akhirnya yakin, masyarakat Ngawi ini butuh ditemenin, butuh diajak bareng-bareng untuk meningkat kesejahteraannya. Orangnya tangguh-tangguh, orangnya pekerja, tinggal mendampingi lah, kasarannya seperti itu. Kemudian dengan keyakinan itu ya bismillah, saya akhirnya mau untuk dijadikan wakil bupati waktu itu. Terus langsung dikasih, karena Pak Kanang, Pak Insinyur Budi Sulistiono, waktu itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Udah Mas, ikut aja, langsung saya kasih KTA PDI Perjuangan. Nah, akhirnya ya baru masuk di partai ya itu, 2010 gitu. Jadi langsung merasa cocok ya? Ya, awal-awal saya sama sekali ya, basic partai atau simpatisan aja enggak waktu itu. Jadi pure bisnis, pure wirausaha. Jadi masuk di PDI Perjuangan itu tentu bayangan kita waktu itu jujur aja, ini partai disiplin banget ini ya. Ketika sekolah partai, wah disiplinnya luar biasa.
ya sempat tegang waktu itu, jujur aja sempat tegang. Tapi lama-kelamaan, oh ini proses yang harus saya jalani waktu itu. Terus kemudian saya melihat kaderisasi di PDI Perjuangan itu luar biasa, ya, mulai dari disiplin, harus menjalankan hasil dari kongres dan sebagainya. Kemudian kita harus setiap saat dievaluasi. Ini kalau kemudian kita bisa jalani itu dengan baik, ini partai ini akan luar biasa. Pikiran saya simpelnya seperti itu. Jadi waktu itu saya sudah bisa melihat partai yang lain itu tidak ada model kaderisasi kayak PDI Perjuangan, ya. Jadi secara ideologi, bagaimana Ibu Ketua Umum kemudian terus menggait kita, ya marahnya Ibu itu kalau menurut saya sayangnya Ibu ke anak gitu lah, lebih ke situ, ya. Akhir-akhir itu ketika Ibu harus istilahnya agak sedikit keras, saya paham beliau ingin anak-anaknya ini on the track gitu. Jadi akhirnya jadi enjoy di PDI Perjuangan seperti itu. Oke, ini masih tentang PDI Perjuangan ya. Siap. Mas Oni. Kabupaten Ngawi berhasil mempertahankan kursi DPRD ya. 20 kursi. Dan masih menjadi tertinggi di Jawa Timur. Tertinggi di Jawa Timur. Apa yang dilakukan Mas Oni sehingga masyarakat masih yakin dan cinta ya terhadap PDI Perjuangan? Yang pertama tentu kami tidak bisa menjalankan tugas-tugas partai itu dengan sendiri. Butuh partisipasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Ngawi, kemudian bagaimana 3 pilar, ya, mulai pilar eksekutif, pilar partai, terus kemudian bagaimana legislatif kita itu bisa dalam satu kesatuan yang utuh, ya, kohesinya, keterikatannya harus bisa bonding satu sama lain. Kita di kepala daerah harus bagaimana bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman di DPR Kabupaten Ngawi, kemudian bagaimana itu bisa diajak bareng-bareng mikirkan partai. Nah, kalau yang 3 pilar ini sudah klop, sudah tune in, tinggal nanti implementasi di masyarakat. Kalau yang 3 ini sudah punya niatan yang bareng-bareng, sudah saling paham, insya Allah di masyarakatnya akan lebih mudah. Dan di Kabupaten Ngawi sebenarnya masyarakatnya itu guyup, rukun, dan enak untuk diajak komunikasi. Jadi apa yang menjadi permasalahan, kita hanya perlu dampingi, perlu didengarkan, dicarikan solusi. Ya, itu akhirnya kedekatan emosional antara partai dengan masyarakat itu semakin hari semakin kuat. Yang itu kemudian kita lebih mudah mengkomunikasikan PDI Perjuangan di Kabupaten Ngawi. Ya, sehingga dengan kepercayaan yang terbangun, karena kita konsisten menyapa warga, berkomunikasi, akhirnya mereka nyaman dengan sendirinya. Ya, itu yang kemudian suara PDI Perjuangan kemarin itu ya naik 15.000, tapi kursinya tetap. Ya, 20. Karena memang badai politiknya luar biasa. Tapi alhamdulillah patut kita syukuri di Ngawi masih bertahan di 20 kursi. Jadi membangun kedekatan emosional gitu ya? Ya. Tapi PDI sendiri di Ngawi gimana sih, Mas? Respon dari warga? Responnya luar biasa. Jadi masyarakat Ngawi itu lebih enak, nyaman berkomunikasi dengan partai itu ya PDI Perjuangan. Berarti masuknya juga nggak begitu susah ya, Mas? Ya, masuknya kita berkomunikasi nyaman, warga masyarakat pun juga nyaman berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Karena
hampir-hampir tidak ada skat. Kita ngobrol itu ya tanpa istilahnya jarak dan waktu lah. Kadang kalau minta komunikasi di rumah ya kita di rumah. Jadi kalau saya itu biasa di rumah mulai habis subuh sudah ada tamu, biasa ada tamu, kita ngobrol. Kadang itu sampai siang ngantornya jadi telat, tapi ya nggak apa-apa karena lewat dari situ ada kita terus bisa berkomunikasi dengan warga, akhirnya nyaman itu tadi. Oke, kalau Mas Sony sendiri jadi wali kota itu sebuah mimpi lama. Jadi bupati. Jadi bupati ya. Iya. Ya karena kalau dulu jadi wakil bupatinya nggak kepikiran lah ya. Jadi awal ya 2010. Kalau sudah jadi wakil bupati masuk di politik, tentu secara hierarki karir itu ya. Iya. Tentu mesti niatannya jadi bupati karena sudah wakil bupati gitu. Ada wakil bupati 2 periode 2010-2020. Ya akhirnya kalau niatan jadi bupati jelas ada. Waktu itu karena sudah kebentuk lama ya di karir politik itu 10 tahun, tentu orientasinya wah ini ketika nanti sudah selesai ya jabatan sebagai wakil bupati, tentu ada keinginan menjadi bupati, dan itu proses itu kita jalani bareng-bareng dengan partai waktu itu. Bagaimana rasanya Mas Oni menjadi orang nomor 1 di Ngawi gitu? Kan biasanya nomor 2 tuh. Sekarang nomor 1. Ya tentu tanggung jawabnya lebih berat, tanggung jawabnya lebih banyak. Jadi orang nomor 1 bapaknya masyarakat se-Kabupaten Ngawi, tentu banyak harapan yang ditumpukan kepada kita. Tapi saya yakin dengan guyub rukun dan kita saling menasihati masyarakat Kabupaten Ngawi yang luar biasa itu, ya kita bisa menjalankan pemerintahan itu dengan baik. Jadi saya lebih semangat ketika 2020 kita mau mencalonkan itu, kita komunikasi dengan partai dulu, partai pengusung. Nah, dengan partai pengusung, alhamdulillah juga kita mencalonkan itu, mereka juga support. Okay. Jadi di 2020 kita yang mengusung ya, selain yang utama PDI Perjuangan tentu saja, 10 partai yang lainnya ikut support jadi satu, sehingga tidak ada musuh waktu itu, dan perolehan kita 94,6%. Itu. Menang telak ya. Sapu bersih. 94,6%. Ya. Oke. Gitu. Nah, Mas Sony sebagai kepala daerah, bagaimana sih Mas Sony menerapkan pembangunan semesta berencana Bung Karno ke dalam pemerintahan Mas Sony? Ya, kita di visi misi kita Semesta Berencana mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang berakhlak, mandiri, berbasis agropolitan dengan semangat persatuan. Ya, itu Semesta Berencana itu kita melihat ini sebuah konsep yang luar biasa. TAP MPR tahun 61 waktu itu Bung Karno ingin bagaimana seluruh elemen masyarakat itu bisa menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Nah, kita ingin mewujudkan TAP MPR 61 itu atau Semesta Berencana itu di Kabupaten Ngawi. Jadi Semesta Berencana kita implementasikan mulai dari Musrenbang, mulai desa, kecamatan, kabupaten, semua elemen masyarakat harus terlibat. Ya, jadi yang marginal ya, ada yang disabilitas, terus kemudian perempuan dan anak, terus kemudian semuanya itu harus hadir ya, kemudian bisa memberikan sarannya, aspirasinya dan seterusnya. Kemudian
itu yang harus menjadi bagian yang direncanakan. Ya, kalau dulu kita melihat Musrenbang ini seremonial, ya, kadang lebih kepada top down. Nah, dari forum SKPD waktu itu sudah punya program, ya, meskipun ini ada usulan banyak, itu yang dikerjakan yang ini, gitu. Tetap mengabaikan ya? Ya, meskipun itu tentu saja naskah teknokratik ini juga dipikir, ya. Tapi yang semesta berencana ini benar-benar poinnya itu dari masyarakat, apa yang menjadi usulan, meskipun kita sudah ada menunya sudah ada, skala prioritas, menu. Terus kemudian kita sodorkan kepada masyarakat, apa ini yang menjadi skala prioritas yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Mereka usul, ada tambahan apa dan lain sebagainya. Terus kemudian diangkat kepada forum SKPD ini tadi. Mulai direncanakan, terus kemudian menjadi program. Yang ini kemudian kita namakan semesta berencana. Jadi benar-benar bottom up, ya, gabungan lah. Ada juga yang kita sendiri di perencanaan yang naskah teknokratis itu kita sudah bikin, tapi kemudian ada bottom up ini yang kemudian kita ramu bareng-bareng sehingga apa yang menjadi keinginan, harapan masyarakat itu bisa segera terrealisasi dengan baik. Seperti itu. Jadi benar-benar mendengarkan masyarakatnya gitu ya, melibatkan masyarakatnya. Masyarakat untuk bisa bareng-bareng. Tapi Mas Oni tipe yang turun langsung, Mas, untuk mendengarkan aspirasi warga. Jadi kita punya program Subuh Bergerak namanya. Subuh-subuh nih. Subuh Bergerak ini seruan tabuhan bergegas turunkan angka kemiskinan. Jadi ya kayak sambang desa lah, sambang desa, sapa warga, seperti itu kita mulai. Jadi saya beserta seluruh teman-teman kepala OPD, saya Bapak Wakil Bupati, Sekda, itu subuh bareng, subuh jamaah di desa yang kita sudah rutin, ya, dari 19 kecamatan itu keliling. Di desa mana yang nanti kita mulai dari subuh sudah jamaah bareng warga di sana. Nah, kemudian dari setelah subuh kita ngobrol dengan kepala desa sekecamatan itu. Kita ngobrol apa yang menjadi masukan-masukan dan lain sebagainya, kemudian tokoh masyarakat apa dan sebagainya. Terus ada beberapa program yang kita jalankan. Jadi monitoring evaluasi program sifatnya Subuh Bergerak itu. Ya, program dinas kesehatan, penurunan angka stunting, gizi buruk dan sebagainya. Terus bagaimana pendidikan, melihat kelas-kelas yang mungkin harus direhab dan sebagainya. Terus kemudian di pertanian, itu terkait pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, sejauh mana itu diterapkan. Terus kemudian infrastruktur, mana yang harus dibangun dan sebagainya. Ya, jadi mulai setelah subuh kita ngobrol, terus kemudian kita keliling itu. Kita keliling ya jam 10 itu selesai. Itu Subuh Bergerak rutin, sampai sekarang masih rutin? Masih. Nah, jadi biasanya kita setelah perencanaan, kan Musren kemarin ya sudah, terus kemudian ada LKPJ, laporan pertanggungjawaban Bupati, sudah. Lah biasanya periode ini mulai Juni, Juli kita turun lagi nanti untuk ngisi yang APBD murni di tahun 2025. Biasanya kita mau ngisi itu, kita turun itu. Kita ngisi inputnya lah, inputnya. Oke, ini kita udah masuk ke program kerja ya gitu ya Mas Oni ya. Yep. Sebelumnya kemarin viral Mas Oni meminta maaf kepada warga karena jalan rusak. Padahal itu di luar tanggung jawab pemerintah kabupaten harusnya kan. Yang jalan provinsi. Itu bagaimana respon masyarakat? Ya, respon masyarakat tentu beragam ya. Ada yang ada yang baik, ada yang tetap bagaimana masih belum puas dan sebagainya. Kalau menurut kita ya wajar masyarakat itu menyampaikan kepada Bupati. Mereka tentu saja tidak akan melihat ini jalan itu tanggung jawab
siapa itu. Yang penting jalan di depan rumah itu ya dalam kondisi bagus. Beres. Nggak mau tahu ini mau jalan nasional, mau provinsi, mau kabupaten. Dan itu sangat wajar. Ya dia mau wadul kemana lagi kalau nggak di bupatinya yang dekat. Jadi masa lapornya ke gubernur kan terlalu jauh, apalagi ke pusat ya terlalu jauh. Nah ini kita buka di komunikasi di media sosial. Jadi kalau misalkan masyarakat kita nggak buka aplikasi secara khusus karena saya sering masuk di media sosial itu di Facebook di Ngawi itu familiar masyarakatnya di media sosial itu. Jadi nggak perlu bikin aplikasi, kita sudah sering ngobrol seperti itulah. Ketika ya Ngawi ini lama lah istilahnya punya permasalahan terkait infrastruktur karena memang APBD-nya terbatas, jalannya panjang dan wilayahnya cukup luas. Sehingga kalau tidak fokus skala prioritas memang nggak tergarap-garap ini terkait jalan. Di 2021 mulai kita secara mandatori di Kementerian Keuangan ya itu kan minimal 25%, kita sudah 40-45%. Sehingga Jalan Mantap Kabupaten Ngawi yang sebelumnya itu 2020 itu 65%, alhamdulillah sekarang sudah 92% di tahun 2024 ini. Ya, terus kemudian di 2024 ini ada anggaran kurang lebih 200 miliar. Insya Allah akhir 2024 itu jalan di Ngawi itu sudah 100% mantap. Nah, itu yang harus fokus memang karena anggarannya yang sedikit. Nah, yang lain-lain, kegiatan yang lain-lain kita partisipatoriskan. Harus ada bareng-bareng ini, mikir bareng-bareng itu tadi. Makanya namanya Semesta Berencana, itu semuanya ikut. Itu kan biasanya warga di sosial media Facebook. Memang apa sih Mas keluhan warga yang biasanya atau tantangan tersendiri untuk di Kabupaten Ngawi itu biasanya apa sih Mas? Itu tadi, jadi di media sosial yang biasanya memberikan informasi atau kritik ya kepada pemerintah itu yang paling banyak satu jalan. Ya. Terus kemudian dua kelangkaan pupuk biasanya ya, karena mayoritas Ngawi itu petani, 70% petani. Terus kemudian lowongan pekerjaan gitu. Jadi tiga ini yang sering dibahas di media sosial terkait kritik kepada pemerintah. Itu tiga yang utama inilah. Tadi. Oke, karena mayoritas tadi Mas Andi bilang petani masyarakatnya. Nah, ternyata Ngawi juga menjadi daerah nomor 1 se-Jawa Timur untuk produktivitas pertanian. Betul ya Mas ya? Apa yang dilakukan Mas Oni untuk mendorong prestasi itu? Oke, alhamdulillah sekarang tidak hanya produktivitas tertinggi Jawa Timur, nasional. Nasional. Jadi produktivitas tertinggi nasional dan surplus padi tertinggi nasional. Jadi kita mulai 2021 ini lewat program Kemandirian Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan. Jadi problem petani di Ngawi itu yang pertama tentu ketersediaan pupuk. Terus kemudian yang keduanya terkait manajemen air, terus kemudian sarana prasarana, terus kemudian yang keempat itu hilirnya, off-takernya. Jadi ada 4 permasalahan ini yang sering dijumpai oleh petani Ngawi. Lah, karena tadi saya sampaikan kita harus fokus nih, fokus anggaran itu kepada hal yang harus kita prioritaskan secara kegiatan. Nah, ketika ini sudah masuk di kegiatan infrastruktur, duit dari APBD tadi, nah ada permasalahan lagi nih,
di tingkatan masyarakat kita, di petani kita yang itu tadi. Nah akhirnya mau nggak mau kita harus mencoba meng-create kegiatan supaya petani atau warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini bareng-bareng memikirkan yang ini tadi, permasalahan itu tadi. Akhirnya muncullah kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Jadi memang ini program yang tidak populis ya. Kalau teman-teman mungkin di kabupaten lain untuk kelangkaan pupuk, APBD-nya itu dibantu untuk subsidi. Nah, istilahnya tambahan kuota subsidi pupuk lewat APBD. Nah, ini yang populis. Yang memandirikan ini program yang tidak populis karena mengajak masyarakat ini benar-benar berjuang gitu. Kita bareng-bareng berjuang. Tapi dengan itu tadi, kedekatan emosional, kita sering turun dan lain sebagainya, akhirnya mereka sedikit demi sedikit paham. Nyatanya petani kita ini pejuang ya. Kemudian mereka itu punya kultur ya, petani ini memberikan banyak kemanfaatan dan seterusnya. Sehingga diajak untuk mandiri ya, meskipun awalnya itu ya permasalahannya kan tentu saja di pertanian ramah lingkungan itu kan berat, Mbak. Jadi yang dulunya pupuk ini hanya tabur, ringan gitu ya. Terus kemudian diganti pupuk kompos, organik yang itu berat. 1 hektar itu kadang cuma 300 sampai 500 kilo, harus kemudian membawa kotoran hewan atau kompos di situ sampai 3 ton. Kan ini kan suatu hal yang berat dijalankan. Tapi ini menjadi tanggung jawab bareng-bareng ya. Karena kita berproses lama dengan pupuk kimia ini kan daya pendukung tanah itu semakin hari semakin turun. Nah, organik atau pupuk ramah lingkungan ini sebagai bentuk tanggung jawab karena kita sudah lama merusak tanah, bentuk tanggung jawabnya ya bagaimana kemudian mewujudkan tanah itu kembali subur. Nah, dengan narasi seperti itu mereka akhirnya mau terus kemudian berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan seterusnya. Akhirnya program kemandirian pertanian ramah lingkungan itu diterima baik oleh masyarakat Kabupaten Ngawi. Jadi yang lain-lain waktu kemarin ada kelangkaan pupuk, terus kemudian cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah karena sudah niatannya yang mungkin baik itu tadi oleh Allah itu diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi yang lain kekurangan pupuk, yang Ngawi beberapa itu sudah mandiri sehingga produktivitasnya masih kita tetap jaga. Meskipun turun ya dengan kabupaten lainnya juga sama-sama turun, tapi karena yang lain itu turunnya drastis gitu ya. Jadi akhirnya yang Ngawi itu tahun 2021 saya menerima penghargaan Abdi Tani itu nomor 3 nasional. Di 2022-2023 kita jadi yang nomor 1. Seperti itu. Jadi dengan cara memandirikan petaninya gitu. Memandirikan petani, betul. Tapi kalau kemarin kelangkaan beras, mahal segala macam, ngaruh juga di Pengaruh. Jadi memang kita harus ketika ngomong terkait pangan, hulu hilir kita harus memang detail sekali. Di Ngawi itu masih hulu yang kuat, hilirnya masih lemah. Kita akui seperti itu. Karena off-taker ini kan ya punya modal besar ya off-taker. Ketika mereka membeli dengan harga tinggi, ya udah waktunya petani yang dapat untung banyak. Kasarannya seperti itu. Nah, ketika harganya tinggi, ya udah punya petani itu dijual semuanya. Jual semuanya, terus kemudian beras atau gabah di Ngawi itu bisa jadi semua ya 70% lah bisa jadi keluar dari Ngawi. Nah, terus kemudian di Ngawinya ya
akhirnya sama dengan kabupaten yang lain. Jadi karena berprosesnya di luar, akhirnya belinya juga beli produk yang dari pabrik, akhirnya sama. Lah, akhirnya dengan pengalaman itu kita bikin yang namanya lumbung pangan masyarakat, LPM. Kita kasih di beberapa pilot project kita itu rice milling processing unit, ya, slab itu. Dari hulu hilirnya kita Kapoktan yang beberapa kita pilih itu pengerjakan sendiri, mengerjakan dari proses hilirisasi dari gabah yang kemudian itu dikelola oleh BUMDesma, dan BUMDesma ini tidak boleh akhirnya kemudian menjual hasil dari pertaniannya terlalu mahal, itu nggak boleh, sehingga akses masyarakat kita untuk dipangan itu relatif bisa terjangkau. Ya pengalaman kemarin itu soalnya. Tapi kalau kesejahteraan dari petani sendiri gimana di sana? Ya, jadi kalau dilihat dari nilai tukar petani NTP kita rata-rata sudah di atas 150. Jadi kalau petani di Ngawi, terutama yang pertanian ramah lingkungan ya, pertanian ramah lingkungan itu biaya produksi pertaniannya jauh lebih rendah, ya. Terus kemudian gabahnya, rendemennya itu bisa lebih tinggi. Hasilnya juga ya tidak kalah jauh dengan yang kimia, sehingga dari hasil itu margin profit petani itu lebih banyak. Ya, sehingga kesejahteraan petani itu semakin hari semakin baik. Nah, jadi ini masih menjadi PR kita karena dari luasan 47.000 hektar Kabupaten Ngawi, yang PRLB baru 9.000. Jadi baru 1/5-nya ya. Target kita memang di 2025 itu setengahnya itu sudah PRLB, sehingga ini akan tentu saja semangat untuk bisa menghadirkan Ngawi sebagai lumbung pangan nasional yang berdaulat, ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Oke. Nah, potensi pertanian di Ngawi ini kan sangat besar ya Mas Sony. Nah, bagaimana biar anak mudanya juga mau nih terjun ke pertanian gitu? Karena kan banyak ya sekarang anak muda kayak nggak mau jadi petani gitu. Nah, gimana nih biar Mas Sony mendorong ke situ? Ya, karena di Ngawi juga kita dengan anak-anak muda ini relatif cukup dekat, terutama yang petani muda ya, atau kita istilahkan petani milenial, yang mungkin ter-SK-kan dari Kementerian Pertanian, yang paling banyak juga dari Kabupaten Ngawi nih, anak-anak muda kita yang terjun di pertanian. Kita ada yang namanya Agroteknopark, Mbak. Ya, jadi Agroteknopark itu suatu wahana di Kabupaten Ngawi itu di Kecamatan Ngerambe, di Mangkleng, itu kita bisa ngumpul bareng, sharing. Di situ ada aula, ada tempat untuk riset dan lain sebagainya. Kita sering ngumpul di sana, ngobrol dan sebagainya. Poinnya ya kalau untuk anak muda itu cuan. Ya, kalau anak muda itu kalau nggak cuan dia nggak mau. Untung ya, itu anak muda. Jadi bagaimana kemudian bisnis di agro atau pertanian itu bisa untung. Tentu mereka dengan keilmuan dan wawasannya kan bisa melihat pasar itu jauh lebih luas daripada yang kita yang sudah senior ini, yang umurnya sudah tua ini. Kadang komunikasi dengan pasar itu istilahnya kalau sudah dengan A ya dengan A terus kan gitu. Kalau anak-anak muda kan enggak, dia membuka wawasannya untuk pasar itu lebih jangkauannya lebih luas. Nah, ketika itu dilakukan oleh mereka, tentu ada peluang-peluang yang banyak. Ya alhamdulillah kita dampingi itu pasarnya semakin hari semakin luas. Kemudian kita cek mereka punya corporate koperasi gitu. Dari koperasinya ya semakin hari istilahnya SHU-nya juga semakin tinggi. Oh berarti jalan ini anak-anak.
Nah, kita tinggal dampingi sebenarnya, kita dampingi supaya mereka itu bisa konsisten seperti itu. Dan ini kita lakukan secara berkala, apa yang menjadi kendala-kendala mereka kita fasilitasi sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus lah bagi pertanian di Kabupaten Ngawi. Petani milenial gitu ya. Petani milenial sebutannya. Jadi anak muda jangan takut untuk bertani gitu ya. Siap. Karena bisa cuan juga ternyata, apalagi di Ngawi nih potensinya. Kabupaten Ngawi juga ada inovasi terkait birokrasi. Ya. Itu apa yang dilakuin sih? Jadi kalau kita secara laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, kita di birokrasi ini terus dievaluasi di Kementerian Pan-RB ya. Kementerian Pan-RB itu ada yang namanya penilaiannya SAKIP, Sistem Akuntansi Kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP ya. Terus kemudian di RB Reformasi Birokrasi. Nah, ini menjadi tolak ukur bagaimana birokrasi di tingkat kabupaten kota itu bisa berjalan efektif dan efisien. Dan alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini mulai tahun 2018 ya, itu sudah SAKIP-nya itu sudah A. Nah, kita pertahankan sampai hari ini gitu. Jadi SAKIP-nya berturut-turut bisa A, terus kemudian reformasi birokrasinya, ini kita mau melangkah ke BB, tapi belum, ini masih terakhir BB, kalau enggak B itu terakhir. Ya, kita ingin performa dari birokrasi di Kabupaten Ngawi ini juga semakin hari semakin baik, karena ini engine-nya, mesinnya itu di birokrasi. Ya, mulai administrasinya, bagaimana kita bisa mempertahankan WTP 11 kali berturut-turut, ini harus kita jaga. SAKIP yang excellent A ini harus kita jaga terus. Nah, dari itu semua evaluasi di birokrasi kita ya akhirnya berbuah pada kemaslahatan. Harapannya muaranya tetap kesejahteraan masyarakat kita itu harus semakin hari semakin baik. Jadi istilahnya reformasi birokrasi yang berdampak. Ya. Jadi ada kemanfaatan bagi masyarakat. Dan kita evaluasi kemarin, alhamdulillah dari penilaian juga dari Ombudsman RI untuk Jawa Timur, tingkat pelayanan publik terbaik Jawa Timur Kabupaten Ngawi. Nah, ini juga sudah memberikan semangat kepada kita di birokrat di Kabupaten Ngawi ini. Ini loh kerja Anda semuanya dapat apresiasi karena memang Anda bekerja baik. Akhirnya semangat itu yang kemudian kita terus pompa sehingga mereka bekerja itu ya akhirnya melayani masyarakat dengan enjoy, dengan senang. Ada apresiasi dan lain sebagainya. Ya, saya rasa apresiasi itu perlu disampaikan, tidak hanya dengan bagaimana kita istilahnya kalau kurang dimarahi dimarahin, enggak juga. Tapi bagaimana ketika yang sudah bagus kita apresiasi supaya ada penyemangat mereka untuk bisa konsisten dan istiqomah itu tadi. Nah, kan tadi Mas Sony bilang wilayah Ngawi itu sangat luas gitu ya. Bahkan ada desa-desa yang di hutan gitu. Nah, untuk birokrasi tadi katanya bisa dijemput dan antar gitu ya untuk perizinannya. Itu benar, Mas Sony? Siput sitar namanya, Pak. Siap jemput, siap antar. Ya. Jadi ini program DPMP TSP kita terkait sebenarnya peningkatan dari investasi yang ada di Kabupaten Ngawi. Dengan kemudahan perizinan, ya UMKM kita ini lebih bergerak lebih masif, lebih banyak. Ya, dengan kemudahan perizinan, mereka bisa memiliki daya saing yang baik sehingga istilahnya terbuka lebar untuk bisa berkompetisi dengan daerah-daerah lain.
Ya, alhamdulillah kita ya baru saja punya mall pelayanan publik. Ya, saya rasa ini juga menjadi bagian komitmen bagaimana kita bisa menjalankan ease of doing business-nya itu jauh lebih baik. Dan benar, di beberapa waktu yang lalu kita lihat investasi Ngawi itu loncatannya luar biasa. Dari yang sebelumnya per tahun hanya 300-400 miliar, kemarin sudah 1,7 triliun. 3 kali lipat ya? Ya bisa jadi bilang 3 kali lipat seperti itu. Ini aja di baru semester ini aja sudah sampai 500-an. Baru awal nih, awal semester itu. Ya, mungkin kalau nanti sudah ya, ada beberapa istilahnya investor yang istilahnya repeat order. Jadi sudah nyaman, akhirnya pengembangannya di Ngawi lagi. Itu banyak. Jadi ternyata ada kayak konsorsium gitu, investor-investor baik Cina, Hong Kong, itu Korea itu, ternyata dia punya konsorsium di sana itu. Ketika dia ada bagian yang masuk duluan gitu ya, ini woro-woro ke temennya yang lain. Ini loh di sini enak, investasinya mudah, cepat dan seterusnya. Akhirnya yang ini berbondong-bondong masuk. Ada yang baru ini kita fasilitasi terkait pabrik mainan anak dari Hong Kong. Ya, awalnya cuma beli 4 hektar, terus kemudian loh kok enak ini birokrasinya, perizinannya dan sebagainya, tambah lagi minta 12 hektar. Kemarin sudah minta ke saya dan sudah pembebasan lahan 20 hektar. Mintanya dia 50 hektar. Nah ini bagian dari bagaimana kemudian nantinya ketika ada industri ya tidak mengurangi luas lahan pertanian kita, tetap kita lahan sawah dilindunginya kita tetap protect, tapi industri bagaimana ini bisa berkembang, bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Ngawi, meskipun pengangguran terbuka Ngawi juga relatif cukup kecil. Paling tidak peluang untuk bisa masyarakat Ngawi punya alternatif ya pekerjaan itu jauh lebih banyak, harapannya seperti itu. Padat karya itu kita fasilitasi penuh di investasi di Ngawi. Jadi tidak sebatas di pertanian ya, mulai membuka di industri lainnya. Betul. Oke, Mas Sony juga tadi sempat singgung raih WTP 11 kali. Emang apa sih yang dilakukan pemerintah sampai bebas korupsi gitu, sampai dinilai bersih gitu? Ya kalau kita ngomong bersih itu ya tidak ada coretan. Kalau kertas itu tidak ada coretan. Saya rasa istilahnya kalau kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari salah, khilaf dan sebagainya. Terselip hal yang istilahnya secara birokrasi ya itu mungkin masih ada ya, tapi bagaimana berkomitmen mencegah korupsi itu semakin hari semakin baik ya. Yang kita upayakan secara terus-menerus bagaimana konsisten administrasi di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi itu bisa wajar tanpa pengecualian ya. Praktek korupsi dan lain sebagainya tentu di berbagai lini saya selaku bupati tidak bisa menjangkau luas ya kepada ASN ya kita. Semuanya clear dan sebagainya. Saya rasa itu istilahnya kalau clear semuanya ya itu luar biasa. Tapi ya kita tidak ngomong kemudian seperti itu, enggak. Tapi bagaimana proses pencegahan itu dilakukan. Ya, dilakukan secara terus-menerus. Dan KPK pun juga punya MCP KPK itu setiap waktu dievaluasi. Dari Monitoring Center for Prevention-nya KPK itu, saya rasa itu juga menjadi bagian daripada kontrol lembaga negara untuk korupsi di beberapa daerah. Dan alhamdulillah nilai MCP KPK Kabupaten Ngawi juga bagus. Ya, jadi niat untuk mencegah korupsi ada di Kabupaten Ngawi secara kontinu terus kita usahakan.
Terus kemudian ya harapannya tentu tadi benar-benar menjadi kertas putih yang bersih. Harapannya seperti itu. Ketika pun tidak 100% bersih, ya paling tidak coretan atau titik koma lah, paling nggak seperti itu. Tapi kan ini hal yang harus kita terus usahakan, karena ya namanya manusia itu ketakwaannya kan naik turun. Gitu, naik turun tentu saja ketika naik ya benar-benar menjalankan dengan bagus, ya ketika ada godaan tentu saja ada beberapa hal yang istilahnya kilafnya, dan itu saya rasa sebagai manusia ya wajar lah, tapi tidak terus kemudian budaya korup itu ada nggak? Alhamdulillah di Kabupaten Ngawi budaya itu sudah tidak ada, tapi budaya pencegahan untuk korupsi itu yang kita lakukan. Oke, kita beralih ke masalah yang gak kalah penting nih, tentang stunting, Mas Oni. Stunting. Jadi Kabupaten Ngawi menjadi pilot project ya untuk penekanan stunting di nasional. Nah, apa strateginya, Mas Oni? Ya, tentu ini tak lepas dari sinergi kolaborasi kita dengan seluruh elemen masyarakat kita. Terutama ini kan leading sektornya yang dulu kesehatan, sekarang dan P3AKB ya. Nah, kemudian bagaimana kader-kader kita, posyandu, kader-kader kesehatan sampai kepada tingkatan desa itu kita maksimalkan perannya. Kemudian masyarakat itu juga bergerak bareng-bareng memikirkan hal yang serupa. Di Ngawi itu ada namanya orang tua asuh. Orang tua asuh ini kita bagi habis, mulai kepala daerah, eselon 2-nya, kepala OPD-nya, camatnya, dan lain sebagainya, harus menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang istilahnya stunting itu tadi. Sehingga setiap bulan dia ngasih susu, terus kemudian sembako dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ini istilahnya terdampingi, asupan gizinya itu terdampingi. Di samping itu juga bagi yang ibu hamil itu sudah kita perhatikan. Bahkan di Kabupaten Ngawi itu remaja pun kita sudah intervensi terkait stunting. Ya memang stunting itu tidak bisa serta-merta turun dalam waktu dekat, karena stunting ini kan berawal dari kesiapan orang tua ya, kesiapan calon ibu ya, yang hamil. Terus kemudian ketika hamil, kemudian anak lahir sampai kemudian besar, ini kan harus diperhatikan dari awalnya. Remaja-remaja kita kebutuhan darahnya seperti apa, ya keping darahnya. Terus kemudian kalau permasalahan kesiapan ibu untuk hamil, berarti ini harus di remaja ini harus siap dulu. Kemudian ketika hamil itu kan kadang tidak memandang keluarga yang mampu berada atau yang tidak berada, karena ini kan habit. Kadang remaja ya istilahnya ibu hamil pengen tetap badannya nanti setelah hamil langsing terus misalkan, akhirnya nggak mau makan. Itu akhirnya ketika lahir anaknya jadi stunting, jadi kurang gizi dan sebagainya. Itu kan bisa. Jadi tidak memandang ya, kalau orang miskin dia nggak bisa dapat asupan karena tidak bisa beli kan gitu. Ini lebih mudah, justru lebih mudah. Kita tinggal intervensi, kasih bantuan, dia mau makan. Tapi kalau orang berada ini kan kita nggak tahu ini Pak. Dia bisa beli, tapi nggak mau makan. Ini kan susah. Maka dari itu pendampingan di posyandu itu penting juga. Penting bagaimana kader ini bisa mengetahui hari per hari bagaimana ibu hamil di Kabupaten Ngawi ini bisa terpantau secara optimal. Nah, harapannya setelah lahir bayinya ya sehat seperti itu. Dan kemarin SSGI kita 2022 itu di posisi 28.
Sekarang sudah alhamdulillah di posisi 14. Kalau terkait anak-anak, nggak jauh-jauh dari pendidikan. Kalau dari pendidikan sendiri, upaya dari Pemkab gimana? Dari Ngawi. Ngawi. Ya, kalau pendidikan ini kan inklusif dan berkeadilan ya. Di Ngawi itu kita ingin anak-anak di Ngawi, terutama yang pasca setelah SMA yang mau kuliah, itu di Ngawi ini kabupaten yang menjadi hub tengah-tengah, tapi belum punya universitas negeri ya. Terus upaya apa yang kita hadirkan bagi pendidikan di Kabupaten Ngawi? Kalau secara tanggung jawab kita, mulai pendidikan usia dini sampai kepada SMA, itu secara normatif kita sudah jalankan ya, bagaimana memfasilitasi anak-anak kita, sarana prasarana dan sebagainya. Tapi ketika dari SMA mau kuliah, ini kan tantangan yang harus kita selesaikan juga. Karena kalau keluar tentu saja kosnya mahal, ya, karena ada kos atau biaya harian dan lain sebagainya. Yang pertama yang kita jalankan kemarin, bagaimana ini ada universitas yang bagus ya, negeri yang ada di Ngawi. Alhamdulillah kemarin, mulai tahun kemarin ada Politeknik Negeri yang ada di Ngawi, sehingga anak-anak kita ini tidak jauh kuliah keluar Ngawi. Nah, jadi yang biayanya terbatas itu bisa kuliah di Ngawi. Terus kemudian kita sediakan beasiswa. Jadi satu keluarga satu sarjana, ini supporting kita pemerintah daerah dengan Basnas. Jadi kita kolaborasi. Jadi yang dulu beasiswa itu per tahun hanya 300 juta, sekarang sudah 3 miliar per tahun untuk anak-anak kita. Itu bisa sampai 500-600 anak kita yang sudah kita kasih beasiswa per tahun. Ditambah lagi dari Basnas ya kurang lebih ada 20-40 anak yang diintervensi dari Basnas. Itu terkait bagaimana kita program pendidikan pada anak-anak di Kabupaten Ngawi ini bisa terfasilitasi secara optimal. Oke. Pokoknya Ngawi top marko top ya, Mai? Top marko top. Iya Mas Odi itu dari mana tuh ide top marko topnya tuh? Top marko top itu apa ya, kalau di Jawa Timur, kalau istilahnya ludruk ya, ada budaya kesenian ludruk. Cak Kartolo itu kalau guyonan ya pokoknya top marko top, nah itu. Akhirnya kok ini slogan ini kok menarik ya untuk bagaimana menjadi apa ya, penyemangat lah, penyemangat kita di Kabupaten Ngawi. Jadi top marko top ini yang topnya top lah ya, topnya top. Jadi tidak hanya top tapi topnya top itu ya top marko top itu. Paling akhirnya, top. Ya, paling top di antara yang top, ya kasarannya seperti itu. Ini yang apa ya, istilahnya memotivasi kita, slogan top marko top. Ya, jadi ludrukan lah, ya, ludrukan khas Jawa Timur itu. Ngomongin motivasi, Mas Oni pasti ada motivasi dari PD Perjuangan itu Bu Mega. Pengen tahu dong Mas, sosok Bu Mega di mata Mas Oni itu seperti apa? Ini ya awal jujur ketika ketemu beliau, ini sosok yang tegas, ya, tegas, punya visi yang luar biasa, punya harapan kepada bangsa itu yang luar biasa. Jadi ada tujuan negara ini mau kemana itu dia punya visi gitu ya. Sosok yang visioner, tegas dan lain sebagainya. Terus awal-awal di PDI Perjuangan itu tegang karena suasana itu tadi. Tapi karena saya sudah 10 tahun ya, malah lebih, sekarang 2024, 14 tahun lah mengenal sosok Ibu Ketua Umum kita ini, akhirnya saya jadi paham ya, ketika beliau menyampaikan evaluasinya kepada kita semuanya, ini ya kayak seorang ibu kepada anak gitu. Bagaimana anak ini
harus bisa jadi orang yang baik, on the track dan seterusnya. Karena derajat kemuliaan ini berawal dari sesuatu ketika kita istiqomah di jalan yang baik. Itu PDI Perjuangan. Jadi kalau di ayat itu kan Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Ya, biyadikal khair ini PDI Perjuangan itu konsisten menjalankan hal-hal yang baik itu tadi. Sehingga ibu itu ingin anak-anaknya itu kemudian terus bisa memberikan kemanfaatan, berbuat baik, sehingga ditinggikan derajatnya itu tadi. Ya sebenarnya kalau sudah melihat konsep seperti itu, ya konsep nasionalis yang beliau sampaikan, nasionalis Soekarnois itu, ya kita nggak ngomong lagi PDI Perjuangan itu nasionalis religius. Kalau sudah ngomong nasionalis itu ya mesti religius. Jadi konsep-konsep hal-hal yang baik itu ada di PDI Perjuangan. Sehingga semakin hari jadi mantap PDI Perjuangan. Oke, kita sampai di pertanyaan pamungkas nih ya. Jadi Mas Sony selanjutnya akan nyalon lagi? Positif? Insya Allah. Dan positif menang? Optimis? Optimis, insya Allah. Menang. Dengan wakil yang sekarang juga ya? Dengan wakil yang sekarang sama-sama kader PDI Perjuangan. Oke, menyala merah, menyala di Ngawi. Oke Mas Sony, terima kasih atas waktunya berbincang kali ini. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian laporan kepada rakyat bersama Mas Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi sekaligus bakal calon Bupati Ngawi periode selanjutnya. Nah, pokoknya jangan lupa nantikan dan pantau Rakernas ke-5 dan dukung PDI Perjuangan di pilkada mendatang. Merdeka! 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 Oke.